Memang tidak bisa dipungkiri jika situasi saat ini di wilayah Intan Jaya, Papua dan beberapa titik wilayah lainnya menjadi wilayah yang darurat atau rawan akan keamanan masyarakat sipil yang sedang melakukan aktivitas di wilayah tersebut. Sehingga berdasarkan hal tersebut, TNI selalu menggerakkan pasukan tambahan demi menjaga wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dari aksi pemberontakan anggota separatis KKB TPNPB di wilayah Intan Jaya, Papua. Seiring dengan pengiriman dan pergerakan anggota satuan TNI di berbagai titik wilayah di Kabupaten Intan Jaya saat ini, membuat pergerakan anggota separatis KKB di wilayah Intan Jaya dan sekitarnya semakin terdesak. Hal tersebut berdasarkan lansiran beberapa sumber media informasi terbaru. Jika kontak tembak TNI dengan kelompok kriminal separatis bersenjata atau KKSB terjadi di wilayah Intan Jaya, Papua. Dalam aksi saling serang atau aksi kontak senjata tersebut, TNI berhasil membuat seorang anggota KKSB tewas di tempat dan satu lainnya terluka dalam peristiwa tersebut. Namun, pergerakan dan pengiriman pasukan anggota satuan TNI di berbagai titik wilayah di Papua saat ini tidak bisa dipungkiri jika hal ini adalah merupakan salah satu jawaban dari tantangan gerombolan anggota separatis KKB terhadap TNI Polri yang membuat surat terbuka untuk melakukan perang dan pergerakan anggota separatis KKB yang semakin marak dan membuat kondisi keamanan di wilayah Kabupaten Intan Jaya semakin rawan dengan kerap kali melakukan penyerangan terhadap warga masyarakat sipil, serta gugurnya beberapa anggota satuan TNI dari aksi penyerangan anggota separatis KKB secara membabi buta. Sementara itu, dari aksi kontak senjata TNI Polri dan anggota separatis KKB ini, Kapten Kogab Ilhan III Suryastawa menjelaskan bahwa kontak tembak ini terjadi di Kampung Puyagia, Distrik Sugapa, Intan Jaya, Papua, sekitar pukul 11.52 WIT. Adapun satuan prajurit TNI yang terlibat kontak tembak di wilayah tersebut ialah tim Alap-Alap 2 yang dipimpin oleh Letda Infanteri Alif dari Yonif Rider 715 MTL. Namun, aksi kontak senjata ini diduga merupakan lanjutan sebab kelompok KKSB yang melakukan kontak senjata dengan TNI berasal dari kelompok Undianus Kogoya. Sebab menurut sumber media informasi terkait, anggota KSB diperkirakan dari kelompok Undianus Kogoya dengan kekuatan 4 orang yang membawa satu pucuk senjata bergerak dari arah Kampung Pesiga dengan menuju ke arah Kampung Kumbalagupa, Distrik Sugapa, Intan Jaya. Lalu terjadi kontak tembak dengan tim dari Yonif Rider 715, ujar Suryastawa dalam keterangannya tersebut pada Sabtu 6 Maret 2021 kemarin. Selain itu, dari kontak tembak antara TNI dan kelompok kriminal bersenjata KKB ini, Suryastawa mengatakan bahwa 2 orang kelompok KSB tertembak dari kedua orang. Yang tertembak ini seorang anggota KKSB telah tewas dan satu lainnya mengalami luka di bagian kaki. Dari kontak tembak tersebut dilaporkan 2 orang KSB tertembak, yakni 1 orang meninggal dunia dan 1 orang tertembak di kaki tetapi berhasil melarikan diri. KSB lain kabur membawa senjata, ujar Suryastawa dalam pernyataannya tersebut. Namun, menurut Suryastawa, adapun identitas dari 1 KKSB yang tewas ini belum diketahui sebab dari keterangan warga setempat tidak mengenal anggota separatis KKB tersebut yang meninggal dunia dari aksi kontak senjata antara TNI dan Polri. Sementara itu, di sisi lain, dari aksi baku tembak antara TNI dan Polri dengan anggota separatis KKB di wilayah Intan Jaya, Papua, tidak ada korban jiwa dari anggota satuan TNI dan Polri. Hal ini berdasarkan beberapa sumber media informasi nasional.
Jika di bulan Februari ini anggota separatis KKB kerap kali melakukan rencana-rencana busuk mereka terhadap anggota TNI Polri yang sedang melakukan penjagaan di wilayah Intan Jaya, Papua. Kontak senjata itu terjadi ketika aparat keamanan tengah berpatroli mengamankan area PT Freeport Indonesia di sekitar Mil 53 yang kerap kali menjadi tempat bagi anggota separatis KKB melakukan aksi brutalnya di wilayah tersebut. Namun, sebelum saat patroli digelar oleh aparat gabungan TNI Polri, Satuan Tugas telah melihat 6 orang yang diduga anggota KKB dengan bersenjata menyeberangi sungai sambil membawa 2 pucuk senjata api, yaitu tepat pada pukul 10.30 WIT waktu Indonesia Timur. Mengetahui akan hal tersebut, kemudian kontak tembak antara tim gabungan TNI Polri dengan kelompok kriminal bersenjata KKB pun terjadi selama kurang lebih 30 menit. Baku tembak kemudian berhenti lantaran gerombolan bersenjata itu melarikan diri masuk ke dalam hutan belantara Papua. Setelah tim gabungan TNI Polri melakukan penyerangan dan hingga terjadi aksi baku tembak antara aparat keamanan dan KKB saat sedang melakukan tugas pengamanan di wilayah PT Freeport, anggota separatis KKB yang sedang melintasi wilayah tersebut kemudian melarikan diri dari kejaran anggota TNI Polri dan hingga aksi baku tembak terhenti. Namun sebelumnya Kapolres Mimika AKBP Aira Adinata mengatakan jika medan tempur di sekitar lokasi baku tembak tersebut tergolong cukup sulit karena harus mencari sungai yang dangkal yang memungkinkan aparat untuk menyeberang, sehingga aparat gabungan cukup kewalahan saat melakukan penyerangan. Sebagaimana lansiran sumber media informasi terkait pada Senin 1 Maret 2021 kemarin. Setelah terjadi aksi baku tembak di wilayah PT Freeport antara tim Satgas atau Satuan Tugas TNI Polri, kemudian TNI Polri langsung melakukan perburuan hingga ke dalam hutan untuk mengejar KKB pimpinan Joni Botak yang menetap di sekitar wilayah hutan Tembagapura, Papua. Namun, setelah tim gabungan TNI Polri mempersiapkan kelengkapan, kemudian dilakukan patroli masuk ke hutan belantara untuk mempersempit ruang gerak KKB dalam mengganggu keamanan terhadap masyarakat maupun operasional PT Freeport Indonesia. Sementara itu, Komandan Kodim 1710 Mimika, Letnan Kolonel Infanteri Yoga Prasetya membenarkan jika adanya insiden baku tembak antara TNI Polri dengan KKB pimpinan Joni Botak yang selama ini mereka selalu melakukan aksi penembakan di beberapa tempat di wilayah Kabupaten Mimika. Namun terkait kejadian itu, Yoga meminta kepada warga Mimika tidak perlu cemas dan khawatir berlebihan melainkan tetap berkegiatan sebagaimana biasanya, sebab lokasi kejadian kontak senjata antara TNI Polri dan KKB jauh dari Tembagapura dan berada di tengah hutan belantara, kata Yoga sebagaimana lansiran sumber media informasi terkait. Selain itu, Yoga menyatakan jika saat ini anggota tim gabungan TNI Polri selalu menggelar patroli rutin untuk menjaga keamanan di area PT Freeport Indonesia. Mengingat di kawasan tersebut selama beberapa tahun terakhir kerap terjadi gangguan penembakan oleh kelompok kriminal bersenjata KKB. Sebelumnya, seperti yang kita ketahui bahwa sejumlah faksi gerombolan bersenjata sudah banyak yang meninggal di kawasan distrik Tembagapura pada 2020 lalu. Namun masih terdapat satu kelompok KKB yang bercokol di wilayah sekitar Tembagapura, yaitu gerombolan bersenjata pimpinan Joni Botak. Namun sebelumnya aksi kontak senjata antara tim gabungan TNI Polri dengan anggota separatis KKB juga telah terjadi di beberapa titik wilayah. Di antaranya adalah wilayah Intan